Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudaraku, seluruh karyawan dari CV Tritera yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Syukur alhamdulillah kesempatan sore hari ini, dan Allah juga hari ini saat ini masih menurunkan rahmatnya berupa hujan. Kita masih bisa bertemu bermuajahah dalam rangka untuk mengecas ruhiyah kita, iman kita. Minimal seandainya hari ini kita masih ngedrop, dengan bertemunya kita ada penambahan iman lagi, kemudian semakin bersemangat lagi untuk beramal soleh. Karena kita pun gak tahu sampai berapa lama lagi Allah itu akan memberikan kesempatan kita hidup. Karena pada intinya bahwa hidup ini cuma sebentar, tidak lama. Selama yang kita inginkan pun itu pasti akan ada batasnya. Karena dunia ini memang fana. Fana itu secara pengertian akan hancur, tidak bisa selamanya, bukan abadan. Maka kita bersyukur sambil mendengarkan tausiah, sambil qomat kami meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah apapun. Dan jadi waktu barokah, posisinya hujan lagi ini, masya Allah. Jadi tempat yang sangat mustajab untuk dijabahi oleh Allah, yaitu pada saat hujan. Tapi satu sisi, antara asar sampai maghrib itu juga menjadi tempat yang sangat Allah dengarkan seluruh permintaan apa yang diminta oleh hamba. Jadi silahkan sambil mendengarkan, sambil mengantuk, sambil berdoa dalam hati, ya Allah saya pengen apa, sampaikan sama Allah dalam hati, gak apa-apa. Ini menjadi salah satu sunnah dari Rasulullah, bahwa memperbanyak doa di waktu asar itu menjadi salah satu pahala juga bagi kita. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikutnya yang masih setia dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, mohon maaf agak terlambat karena asar di tempat kami itu jam 3:30 itu baru qomat, ya, baru, sehingga harus persiapan juga tadi pas hujan qadarullah, sehingga kesini agak terlambat. Mudah-mudahan tanpa mengurangi niatan kita untuk bermajelis ilmu, walaupun mungkin cuma 30 sampai 45 menit, paling tidak mudah-mudahan ada hal-hal kebaikan yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan kita insyaallah. Sebelum materi, ini materinya agak berat ya. Ini saya tadi dari kemarin itu pengen, jadi misalkan sudah ada LCD insyaallah lebih enak. Jadi panjenengan juga ngantuk, seandainya nanti ada praktek-praktek yang harus dilihat itu nggak terlalu repot gitu loh. Makanya mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang atau di ke depan ini mudah-mudahan bisa memakai LCD atau bahasa Inggrisnya celorot-celorot gitu ya, yang bisa dilihat. Jadi yang ngantuk biasanya itu nggak jadi ngantuk, walaupun ya kelihatan kayak gambar gitu kan, gambar biasa seperti itu. Insyaallah mudah-mudahan bisa terlaksana. Materi kita insyaallah hari ini masuk ke materi fikih ya. Materi fikih ini pembahasannya itu paling luas, apalagi fikih itu berkembang. Fikih itu
berkembang. Bang Mas silakan. Ya. Dari hari ke hari, waktu ke waktu fikih itu berkembang, sehingga kalau kita nggak mau belajar fikihnya nanti ketinggalan bahasanya, itu ketinggalan informasi ilmu yang berkembang hari ini itu seperti apa. Dan untuk materi kita pada hari ini insya Allah adalah materi fikih yang paling dasar, yaitu toharoh. Ada yang namanya toharoh? Mbak Toharoh ada? Nggak ada ya? Biasanya itu ada yang namanya toharoh. Toharoh itu artinya suci, ya, bersuci. Jadi Mbak Toharoh, Mbak Suci, ya, artinya sama. Mbak Suci sama Mbak Toharoh sama, cuma beda bahasa kan itu. Kita akan membahas yang paling simpel, yang paling dasar, itu adalah bersuci. Karena apa? Dari kumpulan bab-bab yang ditulis oleh para ulama, bab yang pertama itu pasti membahas tentang bersuci. Kenapa? Saking pentingnya bersuci, ini akan berefek kepada ibadah-ibadah yang nanti akan dilaksanakan. Bersuci kita itu bermasalah, ibadah lainnya juga bermasalah. Makanya insya Allah mudah-mudahan kayaknya hari ini juga mungkin nggak sampai selesai, kita akan membahas tentang bab wudhu. Ya, sebenarnya itu di bab tohar itu kita ngawali dengan macam-macam air. Nah, macam-macam air itu nanti akan banyak sekali. Mana saja air yang bisa dikatakan suci dan mensucikan. Mana saja air yang bisa termasuk dalam posisi suci tapi tidak mensucikan. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa menjawab, nanti dapat hadiah. Ini saya tadi membawa hadiah berapa ya? 3 atau 5 ya? Pokoknya adalah nanti kalau misalkan pas ada pertanyaan, ada yang bisa jawab, ya saya kasih hadiah. Kalau jawabannya salah, saya yang dikasih hadiah. Jadi gantian. Enggak, salah nggak apa-apa, nanti tetap dikasih hadiah. Ada air yang suci dan mensucikan. Ini adalah air-air yang memang nanti akan bisa digunakan untuk berwudu. Contohnya apa? Air hujan, mata air, air mata, mata air, air mata beda ya. Mata air sama air mata. Air sumur, air hujan, kemudian air mata air, kemudian salju bisa? Bisa. Air laut? Asin. Air laut itu bisa untuk wudu enggak? Bisa. Air teh bisa untuk wudu? Bisa. Cuma enggak sah. Ya. Bisa untuk wudu ya, wudu pakai air teh, air sirup juga boleh. Tapi enggak sah maksudnya wudunya. Nah, makanya kalau kita ditanya apa saja air-air yang suci dan mensucikan, salah satunya adalah mata air, kemudian air terjun itu juga dari pegunungan ya. Kemudian air hujan itu bisa, air embun. Embun ini juga bisa untuk wudu. Misalkan panjenengan nggak ada air, kering misalkan, kemudian pagi-pagi jam 5 atau jam setengah 6 itu ada air embun yang ada di rumput-rumput, itu bisa digunakan untuk berwudu. Ya, salah satunya itu suci dan mensucikan. Tapi ada yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Salah satunya ya air teh, air sirup, kemudian air kelapa, kemudian air apa lagi? Yo, air Coca-Cola. Yes, pokoknya yang berkaitan dengan airnya itu halal, suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Termasuk kemarin Kiai Baha itu menyampaikan hati-hati pada saat panjenengan itu mandi jinabat. Bisa jadi tidak sah. Kenapa? Pada saat ember yang kita gunakan untuk mandi itu sudah dicampur dengan sabun, sehingga air yang harusnya putih itu sudah bercampur dengan sabun, sudah berubah warna dan baunya sudah berubah. Itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun airnya adalah air sumur, air keran atau air mata air, tapi kalau sudah dicampur dengan sabun, sudah dicampur dengan minyak wangi misalkan, bidara dan seterusnya, itu sudah berubah warna dan bau, itu sudah tidak bisa mensucikan. Ya, makanya ini sebagai awal beberapa macam air yang bisa digunakan untuk mandi atau berwudu. Nanti kita insya Allah awal berwudu, mudah-mudahan nanti kalau misalkan sudah ada LCD nggak perlu praktek, tapi kalau misalkan belum ada berarti kita wajib praktek, karena tanpa praktek itu secara teori agak susah.
Dulu saya memahami teori wudhu kelihatan enak, gampang, tapi prakteknya susah. Paling susah itu adalah pada saat istinsyak, itu pada saat menghirup air ke hidung. Ini kalau nggak terbiasa panjenengan, perih banget. Kayak panjenengan itu renang kemudian menghirup air itu teng gitu. Itu ternyata juga ada tekniknya dan terbiasa. Loh Pak, ini apa meneh Pak? Apa wudhu ki ono menghirup air lah? Berarti ini kurang ilmu kan itu. Makanya kita nanti belajar kaitannya dengan berwudhu. Oke, sebelum masuk wudhu, tanya dulu biar nggak ngantuk. Yang ngantuk tatanya ya. Yuk siap-siap, yang ngantuk silakan biar tatanya. Dari yang laki-laki dulu Pak sinten iki? Pak Dur, Pak Abdurrahman, Pak Dar. Pak Dar, nyuwun sewu Pak Dar. Ngapunten Pak. Pak badhe nyuwun tanglet kangge panjenengan. Versi panjenengan pas wudu niku urut-urutannya pripun Pak? Cobi Pak. Pas panjenengan berwudu, dan niku saking awal ngantos rampungan niku napa mawon. Mangke tak paringi hadiah nek bener Pak insyaallah. Ji. Urut-urutan wudu mawon. Urut-urutan pertama nopo, kedua nopo ngoten. Ji, ngeten Pak. Kangge mik. Ya, masuk aja Mas ini Mas. Ya. Ya, agak dekat Pak, biar dengar. Pertama cuci tangan. Kumur. Agak dekat lagi Pak, biar dengar. Terus basuh muka. Ya, terus tangan. Telinga. Ya. Telinga dulu baru bunubun. Nggih. Ngeten nggih. Terus sampun. Terus cuci kaki. Nggih. Sampun. Matur suwun. Tak paringi hadiah sih sekedap. Muga-muga hadiah ora ketinggalan iki. Saya dapat. Niki Pak, alat pentung Pak. Mangke nek menawi wonten maling saged dipentung niku Pak. Niku wonten kalender, monggo. Itu isinya 1 miliar kayaknya Pak. Nanti dibuka saja Pak. Dan niku kalender Bapak. Saya versi saking Bapak setunggal. Cobi yang paling muda di sini siapa? Yang paling muda umurnya? Ada? Mbak Ani. Cobi. Biasanya orang muda itu kan zaman no. Ini salah kebangetan ya tadi. Coba Mbak. Salah nggak apa-apa. Paling nanti dipecat. Nggak apa-apa. Coba. Urut-urutan aja. Kan setiap hari kan kita berwudu ya. Ya siapa tahu wudu kita memang masih ada yang bermasalah, nanti insya Allah kita belajar bareng. Monggo Pak. Tetap dapat hadiah, jangan khawatir. Iya, niatnya dulu Pak. Niat, Ji. Tangan maksudnya telapak tangan atau tangan sampai ketiak atau gimana? Telapak tangan, terus wudu. Kumur-kumur, cuci muka, cuci tangan sampai siku, telinga, jidat. Telinga dulu ya. Terus kaki, ya. Kaki sampai mata kaki, dengkul sampai dengkul. Oke, terima kasih. Mau hadiah? Iya dong. Pasti. Kasih nggak apa-apa ya, kasih satu nggak apa-apa. Ya siap. Oke. Tata cara berwudu. Ini yang pertama kita sampaikan ayatnya dulu ya. Itu nanti dibuka di surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain.
Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat, ini menjadi salah satu syarat memang dalam kaitannya sholat, maka orang itu tidak bisa diterima sholatnya pada saat tidak diawali dengan wudhu. Makanya kalau wudhunya belum benar, sholatnya tetap nggak bisa diterima. Maka kuncinya itu sebenarnya itu malah di wudhunya. Wudhu benar, walaupun sholat kita belum sempurna, tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau sesempurna apapun sholat kita, wudhunya salah, nggak diterima. Nah, makanya Allah menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, 1, dan tanganmu sampai siku, 2, dan sapulah kepalamu, 3, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Ini ada 4 yang disampaikan dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Allah terkait dengan tata cara wudhu. Cuma kita tidak bisa menjadikan ayat ini kemudian wudhu itu cuma 4 tok ini. Kemudian para ulama menjelaskan, mentafsirkan dari ayat ini, sehingga nanti akan ada perbedaan pendapat dari beberapa madhab. Salah satunya ada Imam Asy-Syafi'i. Nanti ada tata cara versi Imam Asy-Syafi'i seperti apa, atau bahasa kita yang mungkin sebagian besar di sini mengaku madhab Syafi'i. Bener enggak? Tenanan pora kan gitu. Ini tadi pakai madhab apa mbak? Madhab sendiri atau madhab nemu nang dalan? Nah, ini harus paham betul. Karena 4 madhab itu 4 madhab yang besar, yaitu berbeda semua. Semuanya itu enggak sama. Tapi kesepakatan 4 madhab ini, 4 posisi gerakan yang disampaikan dalam Al-Quran ini menjadi rukun. Rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Termasuk tadi ada yang kedua ada niat. Yang pertama tadi nggak menyebutkan niat. Karena ini menjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan niat itu wajib. Salah satu Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib. Kalau nggak niat, wudhunya nggak sah. Tapi ada Imam Abu Hanifah kalau nggak salah mengatakan nggak menjadi rukun. Yang rukun itu cukup 4 saja. Nah, makanya nanti kita insya Allah akan belajar dari beberapa madhab. Kemudian nanti kita praktekkan gerakannya. Yang paling penting itu gerakannya. Karena sebagian besar kita tuh sembarangan wudhu, sementing tangan, ya tangan sembarangan. Kemudian mukanya dari posisi mana sampai kemana yang harus kena air. Kemudian kepala itu nanti yang paling banyak perbedaan. Ada yang sebagian saja. Kalau Imam Asy-Syafi'i cukup 3 helai saja itu sudah sah. Jadi misalkan di sini ada 3 rambut kena air, tumping, ini sudah sah. Sebagian boleh. Tapi nanti kalau ada Imam Ahmad itu seluruh menyapu kepala. Kalau di sini memang bahasanya itu ada sapulah kepalamu. Kepala itu berarti ndas ya, ndas itu sirah. Ya. Sirah itu berarti menyapu seluruhnya. Tapi sebagian ulama mengatakan sebagian. Makanya ada yang 1/4 saja cukup. Ada yang cukup embun-embun saja. Cipik, kemudian telinga. Ada yang memang sekali main ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke atas, baru setelah itu telinga. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu dari beberapa perbedaan, tapi yang pasti nanti dipikir, lah terus aku lewat ikutnya itu madhab mana? Kenapa kok nggak ada yang sama? Lah itu berarti nanti jenengan yang nanti akan mengevaluasi sendiri versi jenengan selama ini itu sesuai dengan 4 madhab salah satunya, atau ternyata malah nggak ada, atau jenengan malah buat madhab sendiri, aturan sendiri. Lah ini perlu dipertanyakan nanti aturan dari mana. Nah, jadi itu. Secara umum Al-Quran menjelaskan 4 hal ya. Jadi pertama itu muka, kemudian tangan sampai ke sikut, kemudian menyapu kepala. Nanti memang perbedaan penafsiran sampai kedua mata kaki, dan sampai kedua mata kaki. Baik, yang pertama 4 madhab itu apa saja ya? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu tak kasih hadiah deh. Hadiahnya beda. Yuk, tunjuk tangan, jangan tunjuk kaki. Sebutkan 4 madhab dalam Islam. Laki-laki boleh, perempuan boleh? Mana? Ya, monggo. Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ghazali, 4. Imam Ghazali, Imam Hanafi, Imam Asy-Syafi'i, satunya
Imam Maliki. 3 betul, tapi yang Ghazali ini belum masuk imam madzhab beliau. Beliau salah satu ulama di apa namanya? Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Ya betul, masya Allah. Pak Sinten Pak? Jaswadi. Ini Pak, tak kasih apa namanya penangkal setan Pak. Zikir pagi dan sore itu penangkal setan, betul. Ya, insya Allah. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i. 4 imam yang besar. Sebenarnya itu banyak, ada Imam Al-Jauziyah itu juga ada, tapi tidak masuk dalam posisi imam madzhab. Ini yang memang terkenal imam fikih yang terkenal, makanya dijadikan sebagai rujukan seluruh umat di dunia, khususnya umat Islam. Sedangkan di Asia, khususnya di Indonesia, sebagian besar katanya pengikut Imam Asy-Syafi'i, walaupun dipraktekkan tidak 100% mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Contohnya apa? Imam Asy-Syafi'i itu kalau misalkan bahas tentang perempuan itu pakainya cadar wajib. Jenengan Imam Syafi'i atau bukan? Harus pakai cadar kalau pakai mazhab Imam Asy-Syafi'i. Susah tau? Nah, jadi terkadang kita tuh mau ngambil yang gampang-gampang saja. Oke? Tinggal 1/4 jam ini. Sampai jam berapa, Bu? Sampai maghrib? Sampai jam 6, sampai setengah 5 ya standarnya, karena tadi saya itu mulai di jam setengah 4. Oke? Yang pertama dari Imam Abu Hanifah atau Hanafi, Imam Hanafi atau madhab Hanafi. Salah satu murid beliau Imam Ibnul Maudud Al-Mausili, beliau yang menjadi rujukan madhab Al-Hanafi menetapkan praktek wudhu dari sisi rukun dan sunnahnya. Yang pertama, rukun itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan wudhunya nggak sah. Dan beliau menyampaikan bahwa untuk rukun wudhu itu sesuai dengan ayat yang tadi saya baca, cuma 4 saja. Yang pertama, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap 1/4 kepala. Nah, Imam Hanafi 1/4, nanti dikotak jadi 4 ya. Nanti cukup 1/4 saja itu sudah sah, kata beliau. Tidak harus seluruhnya. Kemudian yang terakhir, membasuh kaki dan juga kedua mata kaki. Itu rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam wudhu. Kalau misalkan jenengan tanpa kumur-kumur, tanpa hidung, tanpa telinga, ya kalau kepala itu sebenarnya itu satu gerakan dengan telinga, itu masih sah. Cukup 4 saja itu sudah sah. Sedangkan sunnahnya beliau menyampaikan membasuh kedua tangan sampai ke pergelangan tangan, ini sebagai awalan, sebanyak 3 kali sebelum mencelupkan tangannya ke dalam wadah air bagi yang baru bangun dari tidur. Ini penjelasannya gini, Bapak, Ibu, Mas-mas, dan Mbak-mbak, pada saat tidur sunnahnya setelah bangun, tangan ini tidak boleh langsung ngobok-ngobok ke bak mandi. Kenapa? Karena kita nggak tahu tangan ini semalam itu pergi kemana. Bener nggak? Iya, asli bener. Kita nggak sadar, terkadang mohon maaf garu-garu di selangkangan, garu-garu di tempat-tempat yang khusus. Kemudian kadang ya kita nggak tahu pokoknya kemana saja tangan ini selama semalam, itu kita nggak sadar. Makanya Rasul, Masya Allah, ini kecerdasan Rasul kita dan Islam itu memang Masya Allah begitu sempurna. Makanya disunahkan pada saat bangun tidur jangan langsung ngobok-ngobok. Karena apa? Takutnya meritili gitu loh, masih posisinya baru garu-garu, masih banyak item-itemnya misalkan seperti itu, kemudian langsung masukkan ke dalam bak, kemudian nyuci tangan di dalam bak. Nah ini yang menjadikan Imam Hanafi ini juga menyampaikan membasuh kedua tangan, telapak tangan sebelum wudhu. Ini pada saat misalkan kita bangun tidur itu jangan langsung ngobok dulu, karena dulu kan kita belum ada keran. Mereka masih para Rasulullah dan para sahabat itu pakainya bak, ada standarisasinya. Kalau Imam Syafi'i itu ada standar untuk bisa digunakan untuk berwudhu. Tapi berkembangnya fikih sesuai dengan kondisi masing-masing.
Misalkan kayak di Palestina atau di tempat yang begitu panas dan mereka itu sangat membutuhkan air, maka kalau misalkan panjenengan coba nanti dicek di YouTube, 1 gelas aqua itu bisa digunakan untuk wudhu. Pernah lihat nggak? Coba nanti ada salah satu syekh yang mempraktekkan 1 gelas aqua, bahkan setengah, separuh airnya separuh itu digunakan untuk wudhu dan itu sah. Beliau langsung mempraktekkan caranya sampai seperti itunya. Kalau memang air itu sangat terbatas. Kalau di Indonesia, Pak aku mempraktekkan Pak setengah aqua Pak. Kalau ada pancuran, kalau ada air yang melimpah, kenapa tidak pakai itu? Kenapa? Lebih sempurna. Ya, lebih sempurna pakai air pancuran atau bak yang memang besar. Kalau di masjid-masjid itu biasanya ada sebagian masjid yang masih pakai bak ya. Itu silakan dipakai. Tapi kalau misalkan baknya itu sudah kelihatan, mohon maaf, warnanya menguning, mending ditinggalkan. Karena sudah apa? Berubah warna. Mungkin baunya masih bau air, tapi kalau misalkan warnanya itu sudah berubah, ini juga sudah merubah warna. Mending amannya pakai keran. Nah, catatannya cuma satu, jangan terlalu berlebihan. Jadi keran mancurnya itu sampai besar banget, kemudian kita cipak-cipik tok, selesai. Eman-eman, mubadzir. Walaupun di Indonesia mungkin air turah-turah, bahasanya gitu ya, berlimpah. Tapi dalam Islam itu menghindari yang namanya mubadzir. Jadi sunnah beliau basuh telapak tangan 3 kali sebelum mencelupkan tangannya ke dalam wadah air bagi yang baru bangun dari tidur. Alasannya tadi ya, karena memang sekali lagi kita nggak tahu kemana arah tangan kita selama tidur malam. Ya, kita nggak tahu. Kemudian yang kedua membaca tasmiyah. Tasmiyah itu bismillah. Jadi sebelum basuh telapak tangan atau pas bareng dengan membasuh telapak tangan itu membaca basmalah. Kemudian sunnah beliau bersiwak, sikat gigi. Ya, sikat gigi. Kalau bahasa siwak secara asli memang kayu siwak. Ya, memang ada kayu siwak yang memang digosok-gosokkan untuk membersihkan gigi, itu disunahkan sebelum mulai berwudu. Ya, kemudian ada istinsyak, kemudian ada madoh, kemudian ada mengusap seluruh kepala dan kedua telinga dengan 1 usapan. Jadi nggak 3 kali tapi sekali. Kemudian takhlil jenggot dan ruas jari. Bagi yang punya jenggot, ini disunahkan nanti pada saat berwudu, jenggotnya ini nanti disisir pakai jari. Agar apa? Posisi air itu mengenai dasar dari janggut kita atau jenggot kita. Itu sunnah dari Imam Abu Hanafi. Kemudian Imam Maliki, beliau menyampaikan bahwa rukun wudhu itu malah ada 7. Kalau tadi 4, muka, tangan, kepala, kaki. Sedangkan Imam Maliki 7. Yang pertama 1 dan 2, niat saat membasuh wajah. Niat 1, kemudian 2 membasuh wajah. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Kemudian yang keempat mengusap seluruh kepala. Ya, mengusap seluruh kepala, ini Imam Maliki. Kemudian yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Keenam faur atau mualah. Mualah itu jangan terlalu lama antara gerakan satu dengan gerakan yang lain. Misalkan setelah kumur-kumur diam sebentar sih ya ngenteni. Bariku muka, bariku istirahat lagi sih ngenteni. Nggak boleh seperti itu, harus berurutan. Nggak boleh terlalu, jedanya nggak boleh terlalu lama, atau mualah bahasanya. Kemudian tadlik itu sambil menggosok. Jadi bahasanya itu ada sebagian kita yang wudhu itu cuma dikucuri air kemudian tanpa digosok. Misalkan tangan, ini pancuran tangan, kemudian tangan kita masuk lus, kemudian turun lagi lus, selesai. Imam Malik nggak sah, harus ada gosokan. Jadi ada pengusapan atau penggosokan dari posisi air dengan kulit kita. Menurut beliau itu menjadi salah satu wajib atau rukun dalam wudhu. Namun wajib atasmu saat membasuh wajah melakukan takhlil pada jenggotmu yang tipis, kata beliau, menggosok jenggotnya itu pada saat sampai ke jenggotnya, di mana kulitnya tampak terlihat.
Adapun jika jenggotmu tebal maka tidak wajib takhlil, tidak wajib harus menggosok sampai kena semua, tidak perlu. Ada 7 ya. Tambahannya adalah niat, kemudian ada berurutan, jangan terlalu lama tambahannya, kemudian juga ada menggosok atau tadlik tambahannya di situ. Nah, kemudian sunahnya banyak, ada 7 juga. Baca basmalah, kemudian berwudu di tempat yang suci. Ada pertanyaan, Pak, kalau misalkan wudunya di tempat di dalam kamar mandi yang di situ itu juga ada tempat BAB atau tempat pipis, di situ juga untuk wudu, boleh enggak? Secara umum tidak diharamkan. Tapi kalau misalkan ada tempat khusus wudu di luar kamar mandi, itu lebih baik. Tapi kalau perempuan untuk menjaga aurat di dalam itu lebih aman, di dalam kamar mandi nggak apa-apa. Jadi berwudu di tempat yang suci, bukan tempat yang kotor. Kemudian meminimalkan penggunaan air, ini sunahnya, sunah dari Imam Malik. Kemudian meletakkan wadah air di atas tangan kanan, nanti kita praktekkan. Kemudian basuhan tidak cukup sekali, tapi kedua dan ketiga jika telah sempurna pada basuhan pertama. Kemudian memulai usapan dari arah depan. Nanti kalau misalkan tangan berarti dari ujung, itu nanti ke sikut, kemudian balik lagi, bukan dari belakang. Walaupun nanti diperbolehkan dari sikut dulu ke depan, kemudian muter ke belakang lagi, itu juga diperbolehkan. Kemudian sunah ke-7 kata beliau bersiwak atau gosok gigi. Bisa pakai jari, bisa pakai sikat gigi, atau pakai kayu siwak, boleh. Kemudian dari Imam Syafi'i, nah ini coba dicek satu-satu yang katanya pengikut Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i. Yang pertama, niat saat membasuh wajah. Jadi niatnya itu nanti kita bahas lebih dalam. Niat wudhu itu bukan pada saat membasuh telapak tangan. Niat wudhu itu ternyata pada saat sebelum kita membasuh wajah. Nah, sunahnya pada saat kita membasuh telapak tangan itu membaca bismillah. Jadi pada saat kita membasuh telapak tangan itu bismillah. Kemudian pada saat kita sebelum membasuh muka baru meniatkan diri untuk wudhu. Kalau niat yang populer, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nera apal, ya Allah aku niat wudhu. Tok sah. Dan tidak perlu dikeraskan. Ya Allah aku niat wudhu ya. Sampai kanan kirinya dengar, enggak perlu dilafalkan dengan keras. Cukup dalam hati aja, ya Allah bismillah saya niat wudhu. Itu pada saat sebelum membasuh wajah. Jadi kata beliau, niat saat membasuh wajah, malah berbarengan pada saat biur plus niat, kata Imam Asy-Syafi'i dari madhab beliau. Kemudian yang kedua, rukun menurut beliau dari madhab Asy-Syafi'i membasuh wajah sama. Kemudian membasuh kedua telapak tangan, juga kedua siku atau sampai ke siku sama. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Ya, mengusap sebagian kepala. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki dan juga mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Nah, ini rukun yang terakhir ini yang beliau sampaikan adalah tertib. Tertib itu berurutan, nggak boleh bolak-balik. Misalkan kayak tadi, telinga dulu baru ubun-ubun, itu keliru. Jadi ubun-ubun dulu, atau bahasa kita itu kepala baru telinga. Makanya nanti dicek, jangan sampai wudhu kita tuh malah bolak-balik. Yang pertama kaki, kemudian yang kedua rambut, kemudian setelah itu kumur-kumur. Lah ini bolak-balik semrawut, nggak sah. Karena harus tertib, harus berurutan. Sunahnya apa kata dari madhab Asy-Syafi'i? Yang pertama ada 10 sunah kata beliau. Yang pertama basmalah atau baca bismillah tasmiyah pada saat membasuh telapak tangan. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Ya, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah air. Tadi penjelasannya sama dengan Imam Malik. Kemudian madoh, ini nanti penjelasannya insyaallah berlanjut. Kemudian istinsyak ini yang nanti kita perlu praktekkan.
Jadi istinsyak itu menghirup memasukkan air ke dalam mulut dan menghirup ke dalam hidung, kemudian setelah itu dilepaskan. Ini praktek yang paling nanti agak lama, karena butuh praktek, butuh pembiasaan. Kalau kita kan biasanya kumur-kumur, kemudian di hidung itu jari kita yang masuk ke lubang hidung kan gitu. Jarang kita itu menghirup, padahal sunnahnya itu bukan mengotak-atik upil ya kalau bahasa kita, tapi menghirup sampai kalau misalkan sebagian ulama nanti penjelasnya apa? Semakin dalam, semakin kuat menghirupnya itu semakin bagus. Dan itu nanti kalau misalkan dipraktekkan untuk kesehatan itu mengurangi flu ya, termasuk kemarin mohon maaf pada saat rame-ramenya Covid, praktek wudhu istinsyak ini menjadi salah satu obat. Jadi pada saat kita menghirup air kemudian dilepaskan, virus yang ada makanya kan kita swab itu kan pakainya hidung sih. Itu kan ada lendir-lendir yang ada di posisi hidung, itu pada saat istinsyaknya benar itu keluar. Masya Allah, ini janjinya obat Covid ini dari Rasulullah itu sudah disampaikan lewat wudhu. Loh Pak, aku Covid tapi kok wudhu mari-mari, berarti wudhu ini bisa jadi kurang sempurna, bukan berarti kurang baik ya. Karena memang salah satunya itu untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam hidung. Jadi nanti tangan kanan itu menghirup, mengambil air, kemudian hidung itu menghirup. Lah tangan kirinya ini kayak sisih, kalau bahasa Indonesianya apa sisih? Yang mengeluarkan bekas air itu, bahasanya gitu. Dan itu pakai gerakan yang kuat. Itu nanti kalau bener itu nggak sampai teng, tapi kalau bablas ya lumayan kerasa betul. Saya biasanya seperti itu juga, kadang sesekali itu seret, waduh teng gitu kok langsung gliyeng gitu, karena perih banget kalau sampai ke dalam. Tapi nanti nggak sampai benar-benar masuk, tapi hanya di bagian hidung bagian luar. Jadi diambil, hirup, kemudian dilepaskan. Itu kalau umbelnya kayak metu biasanya, dan itu lega biasanya. Makanya itu menjadi salah satu alternatif obat flu itu dengan wudhu, ternyata salah satunya. Ya, jadi istinsyak, kemudian membasuh sisi dalam dan luar telinga dengan air yang baru. Nah, kalau tadi itu menyapu dalam sekali sapuan plus telinga. Kalau Imam Syafi'i rambut sendiri, kemudian telinga ngambil air lagi, kemudian sendiri. Jadi terpisah, tidak sekali main kepala dan telinga, tapi kata beliau plus telinga itu sendiri. Kemudian takhlil jenggot yang tebal ya, jadi menyisir sampai nanti kena di dasarnya jenggot. Kemudian takhlil ruas-ruas jari tangan dan kaki. Salah satu sunahnya nanti pada saat kita itu berwudu, untuk telapak tangan itu nanti sela-sela jari ini harus kena, harus masuk. Termasuk kaki, nanti bagian kaki itu nanti juga disunahkan itu masuk ke sela-sela jari kaki pada saat masuk ke praktek di kaki. Dan ini sunnah dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi tahlil atau masuk ke rongga-rongga ruas-ruas jari tangan dan kaki, kemudian mendahulukan anggota tubuh yang kanan baru kiri. Termasuk nanti hitungannya bukan kanan kiri kanan kiri kanan kiri, tapi kanan 3 kali, kiri 3 kali. Dan ini kesepakatan madhab seluruh ulama. Pak, terus piye Pak? Saya itu kadang kanan kiri. Ya kalau sudah ketemu sunahnya ya berarti ganti. Jadi 3 kali kanan dulu, baru setelah itu kiri dulu. Kemudian kata beliau melakukan wudhu 3 kali termasuk kepala dan telinga, semuanya 3. Kalau sebagian madhab kepala dan telinga cukup sekali. Yang berbeda memang dengan Imam Asy-Syafi'i, beliau menyampaikan 3 kali. Kemudian muwalah itu tadi jarak antara gerakan satu dengan gerakan yang lainnya tidak terlalu lama. Cepat, setelah kumur-kumur langsung pindah muka, setelah muka langsung tangan, jadi nggak terlalu lama. Itu Imam Asy-Syafi'i. Satu lagi sekalian, untuk yang terakhir adalah dari Imam Hambali atau Imam Ahmad. Beliau menyampaikan rukun wudhu ada 6. Yang pertama membasuh wajah, termasuk madmadoh dan istinsyak ya. Jadi madmadoh itu berkumur-kumur, istinsyak itu menghirup air. Jadi yang pertama adalah membasuh wajah, di dalamnya itu sudah kumur-kumur dan istinsyak.
Kemudian yang kedua membasuh kedua tangan dan juga sampai sikut. Kemudian yang ketiga mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga. Mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga. Jadi sekali gerakan plus telinga. Yang keempat membasuh dua kaki dan juga dua mata kaki. Yang kelima tertib dan yang keenam mualah. Mualah ini tadi apa? Tidak terlalu lama ya tadi ya, bersambung. Jadi kalau misalkan terlalu lama malah nggak sah wudhu kita menurut Imam Ahmad. Sedangkan sunahnya menghadap kiblat. Nah ini sunahnya, kata beliau, semakin bisa kita menghadap kiblat pada saat wudhu, pahalanya besar. Kemudian bersiwak, gosok gigi ya. Kemudian membasuh telapak tangan 3 kali. Kemudian mendahulukan madoh dan istinsyak, kumur-kumur dan menghirup hidung sebelum membasuh wajah. Kemudian memperbanyak hirupan air dalam memasukkan air ke mulut dan istinsyak, menghirup ke hidung. Kemudian kecuali bagi orang yang berpuasa, jangan kesempatan berpuasa kemudian kumur-kumurnya semakin lama prok kemudian menghirup hidung. Ini malah dimakruhkan kalau dalam posisi puasa. Ya, jangan kesempatan ini sunnah Pak, kumur-kumur kemudian menghirup air ke hidung. Nanti naik bablas masuk ke hidung itu nanti kita malah sengaja batal. Makanya sebagian ulama kalau misalkan pas puasa hindari dengan istinsyak. Enggak usah istinsyak enggak apa-apa. Cukup kumur-kumur, itu pun sebagian ulama kalau terlalu sering dimakruhkan. Enggak usah kumur-kumur enggak apa-apa pas puasa. Jadi tetap sah insyaallah karena itu tidak masuk dalam rukun wajib. Kemudian menekan anggota tubuh yang dibasuh yaitu dalq tadi ya, digosok. Kemudian memperbanyak basuhan di wajah hingga ke sisi luar. Jadi memaksimalkan wajah nggak cukup biur depan wajah tok, tapi sebagian kanan kirinya itu kena semua. Kemudian takhlil jenggot yang tebal ya, menyisir. Kemudian takhlil ruas-ruas jari masuk ke sela-selanya tangan maupun kaki. Kemudian membasuh telinga dengan air yang baru. Kemudian mendahulukan anggota tubuh yang kanan atas kiri, melebihkan wilayah basuhan. Nah ini sunnah beliau. Jangan terlalu kita tuh irit banget, misalkan sampai sikut, benar-benar sampai sikut. Makanya nanti pada saat wudhu, khususnya perempuan ya yang pakai baju panjang, itu melipatnya itu jangan pas seperti ini, karena nanti posisinya itu mesti kenanya cuma segini toh, tapi dilebihkan agak ke atas. Jadi ini posisinya seperti ini, minimal ada apa? Ada posisi lebih air yang harus sampai ke setelah siku, walaupun minimal siku sudah sah. Tapi sunahnya memang melebihkan. Makanya tadi kalau misalkan kaki minimal mata kaki kena, tapi semakin ke atas betis sampai ke lutut itu nggak apa-apa, lebih bagus, lebih sempurna. Yang pasti tadi jangan terlalu berlebihan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menjadikan wajib. Pak, aku misalnya wudhu kaki harus pakai sampai dengkul, karena itu wajib Pak. Enggak, wajibnya itu sampai mata kaki. Tapi kalau sampai ke atas boleh. Sampai ke pantat Pak boleh. Misalkan posisi di kamar mandi, masih posisi habis mandi nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan terlalu over lah. Minimal itu ada kelebihan yang diberikan kita untuk mengamankan. Jangan-jangan malah ada yang kurang. Makanya dilebihkan sedikit biar apa? Lebih aman. Kemudian basuhan kedua dan ketiga boleh 2 dan 3. Minimal 2 itu sudah sah, nggak masalah. Senantiasa berniat hingga wudhu selesai, berniat saat membasuh telapak tangan, kemudian membaca niat secara sir itu nggak usah gembar-gembor tadi ya, cukup Bismillah nawaitul wudhu'a, simpel aja, syukur di dalam hati nggak apa-apa. Kemudian membaca 2 kalimat syahadat setelah wudhu. Nanti kita kaitannya dengan doa setelah wudhu, minimal itu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai itu tok sudah, kata Rasulullah, dakhalal jannah, balasannya surga. Kalau mau ditambah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kadang ada yang ditambahi wa ja'alni min ibadikas sholihin. Silakan mau disempurnakan nggak apa-apa. Kemudian mandiri dalam berwudu. Jadi nggak boleh, aku masih malas, tolong diwuduke aku. Boleh, kecuali sakit ya. Sakit nggak bisa gerak, susah banget, diwudukan boleh. Tapi kalau posisi normal, aku masih malas banget ya, tolong wuduke. Misalkan majikan gitu kan, nggak mau repot, pembantu tolong aku diwuduke ya. Susah ini nggak boleh. Kecuali kalau orang mati ya. Kalau orang mati diwudukan.
Kalau pengen diwudukan dan cepet tau mati kan. Ya, mandiri dalam berwudu tanpa bantuan orang lain. Ya, itu dulu teori dari 4 madhab. Nanti kita akan mempraktekkan bukan dari masing-masing madhab, tapi gerakan dari mulai cuci tangan itu seperti apa prakteknya, kemudian kumur-kumur seperti apa, menghirup air ke hidung seperti apa, kemudian muka sejauh mana yang harus kena, kemudian gerakannya seperti apa sampai tangan, sampai kepala, sampai kepada kaki. Nah, itu memang menjadi prakteknya. Karena apa? Satu sisi kalau bahasa mudahnya apa? Satu rongga yang tidak terkena air, wudhu kita nggak sah. Makanya terkadang kalau misalkan anak-anak saya itu suruh praktek wudhu, khususnya di tangan itu biasanya cuma cipak-cipik air, itu biasanya ya ini, yang bagian pojok ini biasanya jarang kena. Ini kalau panjenengan bisa memperhatikan, ini biasanya itu jarang sekali kena air. Karena apa? Posisinya itu cuma gini tok. Nah, di sini tuh nggak kena air, itu nggak sah. Nah, termasuk yang misalkan ada cat yang harus dibersihkan dulu, tip X harus dibersihkan dulu. Tato, ya kalau tato ya susah, harus dipakai alat khusus yaitu untuk menghilangkan tato. Tapi kalau misalkan posisinya belum tahu pada saat mentato, insya Allah tetap sah, nggak masalah. Saya kira itu dulu, sudah melampaui jam. Misalkan masih ada 1-2 pertanyaan, saya masih ada 1 atau 2 hadiah, misalkan monggo 2 pertanyaan boleh, nanti tak kasih hadiah, monggo. Alhamdulillah, saya kembalikan ke pembawa acara.